Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami cerita kisah Islam. Kami akan membahas sebuah kisah Rabi'ah Al-Adawiyah, sufi perempuan peletak dasar mazhab cinta. Abdul Wahab Asy-Sya'rani merasa tidak perlu memperkenalkan riwayat Rabi'atul Al-Adawiyah atau Rabi'ah. Dalam sebuah karya, ia mengatakan kelebihan sufi perempuan yang satu ini cukup banyak dan begitu populer. Rabi'ah diperkirakan lahir pada tahun 713 sampai 717 Masehi atau tahun 95 sampai 99 Hijriah di kota Basrah. Ia adalah ibu dari para sufi besar setelahnya. Pandangan-pandangan spiritualnya terus hidup di kalangan sufi selanjutnya. Ulama yang menaruh hormat kepadanya antara lain adalah Sufyan As-Suri, Al-Hasan Basri, Malik bin Dinar, dan Syaqi Al-Baqi. Rabi'atul Adawiyah ahli ibadah perempuan yang kerap menangis dan bersedih karena ingat akan kekurangan-kekurangan dirinya di hadapan Allah. Jika mendengar keterangan perihal neraka, Rabi'ah jatuh tak sadarkan diri untuk beberapa saat. Rabi'atul Adawiyah dapat dikategorikan sebagai Khawasul Khawas dalam tingkatan Imam Al-Ghazali atau super istimewa. Tingkatan tertinggi setelah tingkatan orang kebanyakan, yaitu awam, dan tingkatan orang istimewa, yaitu khawas. Kalau kebanyakan orang beristighfar atau meminta ampunan Allah atas dosa, Rabi'ah beristighfar untuk ibadah yang tidak sempurna. Rabi'ah menganggap ibadahnya penuh dengan kekurangan baik secara zahiriah, formal maupun batiniah, spiritual, karena masih tercampur niat-niat yang kurang tulus dan segala penyakit batin yang menyertai ibadah tersebut. Istighfar di akhir ibadat merupakan pengakuan atas kekurangan dalam ibadah tersebut. Ahli ma'rifat menyepakati anjuran istighfar usai beramal saleh. Dalam riwayat, para sahabat bercerita bahwa Rasulullah SAW beristighfar 3 kali tiap melepas sembahyang wajib. Maksudnya, menetapkan syariat istighfar usai beramal bagi umatnya sekaligus mengingatkan akan ketidaksempurnaan ibadah mereka. Kita kemudian mengenal ucapan yang populer dari Rabi'atul Adawiyah, "Istighfaruna yahtaju ila istighfarin." Rabi'ah bukan tipe orang yang mudah menerima pemberian orang lain. Ia begitu zuhud, ia kerap menolak pemberian orang lain. Ia akan dengan jujur mengatakan, "Aku tidak perlu berhajat pada dunia." Memasuki usia ke-80 tahun, fisiknya melemah. Tubuhnya begitu kurus sehingga hampir-hampir jatuh ketika berjalan. Tempat sujud Rabi'ah persis seperti tempat genangan air. Tempat sujudnya selalu basah dengan air mata. Rabi'ah sering terlibat percakapan dengan Sufyan As-Suri. Suatu ketika, ia mendengar Sufyan As-Suri menyatakan perihal atas dirinya. Alangkah sedihnya. Rabi'ah lalu menjawab, "Betapa kecil kesedihan itu. Andai aku bersedih, niscaya tidak ada kehidupan di sana." Sufyan As-Suri pernah berdoa di dekat Rabi'ah, "Ya Allah, berikanlah ridhamu padaku." Rabi'ah menanggapinya, "Apakah kau tidak malu kepada Allah dengan meminta ridhanya, sedangkan dirimu tidak ridha atas ketentuannya?" Sufyan As-Suri kemudian beristighfar. Rabi'ah pernah ditanya, kapan seorang hamba dikatakan ridha atas ketentuan Allah? Ia mengatakan, ketika musibah membuatnya bahagia, sebagaimana kebahagiaannya ketika mendapatkan nikmat. Di tengah luapan rindunya yang tak terkendali, Rabi'ah pernah melontarkan kalimat ini di dalam munajatnya, "Apakah dengan api aku harus membakar hati ini yang mencintaimu?" Rabi'ah dikenal sebagai sufi mazhab cinta. Salah satu syarah Al-Hikmah mengutip syair yang cukup mewakili pandangan sufistiknya. Syair Rabi'ah itu diterjemahkan dalam 3 lirik sebagai berikut. "Semuanya menyembahmu karena takut neraka. Mereka menganggap keselamatan dirinya sebagai bagian melimpah. Atau mereka menempati surga lalu mendapatkan istana dan meminum air salsabila. Bagiku tidak ada bagian surga dan neraka. Aku tidak menginginkan atas cintaku imbalan pengganti." Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian dari kami cerita kisah Islam. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.